Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak geram kepada oknum yang melakukan sabotase terhadap jembatan Beli di Tepin Mane, Aceh. Jembatan ini diketahui dibangun secara gotong royong oleh TNI dan warga untuk memulihkan akses jalan bagi warga terdampak bencana. Hal itu pemirsa disampaikan oleh Maruli dalam konferensi pers penanganan pasca bencana Sumatera di Posko Penanganan Bencana Ladut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Maruli mengaku tidak menyangka ada orang yang tega mengambil keuntungan di tengah situasi bencana. Aksi sabotase ini dinilai membahayakan sebab jika baut-baut penghubung jembatan dicopot, maka akan berdampak pada konstruksi dan kekuatan jembatan. Dua hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kapendam Kolonel Infanteri Mustafa Kamal melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Katis Penet. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Mbak. Ada Adisa dan juga Souza di studio. Bapak, dapat dikonfirmasi sebetulnya seperti apa temuan dari TNI AD ini terkait dengan dugaan sabotase di jembatan Beli? Dapat diinformasikan sebetulnya juga dari sabotase ini bentuknya seperti apa dan apa saja yang kemudian dilakukan pemeretelan begitu ya oleh pihak-pihak ataupun oknum yang masih belum diketahui ini juga? Baik, terima kasih Mbak Anita, dan Mbak Souza di studio. Dapat kami laporkan dari Aceh bahwa pada tanggal 28 yaitu pada hari Minggu pagi itu masyarakat melaporkan bahwa ada beberapa baut jembatan Beli yang ada di Kecamatan Juli, Tepin Mane, yang menghubungkan antara Kecamatan Juli dengan 9 desa Kecamatan Juli yang ada di seberang sungai, itu bautnya terlepas. Jadi sudah tidak ada di posisi, kemudian murmurnya itu sudah berserakan di tempat. Kemudian setelah mendapatkan laporan ini, anggota kami dari Kodim itu menuju ke lapangan dan menemukan benar bahwa ada beberapa baut memang sudah dicopot. Kemudian diletakkan di situ, bahkan ada yang berserakan. Itu yang terjadi pada saat tanggal 28 hari Minggu. Sehingga apabila ini terjadi, maka jembatan yang sudah kita bangun ini tentunya akan goyang ataupun dia akan rusak. Karena yang dibongkar adalah penjepit lantai. Apabila besi penjepit ini lepas, tentunya lantai jembatan ini akan goyang dan ini akan menghambat ataupun tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat ataupun lalu lintas yang melalui. Demikian, Mbak. Baik, jadi Pak, akibat sabotase yang dilakukan oleh oknum yang masih belum diketahui tersebut, artinya jembatan Bailing yang berada di wilayah Tepi Mane ini sama sekali tidak bisa difungsikan terlebih dahulu ya Pak ya, karena untuk mempertimbangkan kondisi keamanan seperti itu? Betul. Jadi setelah kita temukan data fakta demikian, maka tim kita dari PU maupun dari ZENI itu melaksanakan perbaikan. Untuk sementara jembatan itu tutup, dilaksanakan perbaikan, penguatan baut pemasangan kembali, kemudian juga kemudian dilaksanakan pengelasan. Diharapkan itu lebih kuat sehingga tidak terbongkar lagi. Setelah itu selesai dikerjakan perbaikan, maka jembatan itu sudah dapat difungsikan kembali. Baik, Pak Mustafa,
Jika dilihat Pak terkait dengan sabotase yang dilakukan tersebut, apakah ini merupakan perbuatan yang bisa dilakukan dengan tangan kosong atau justru ini dicurigai oknum ini sudah merupakan bagian dari profesional karena kan mereka melakukan sabotase terhadap sebuah jembatan yang tengah dibangun dan sepertinya juga memerlukan alat-alat tertentu. Seperti apa analisa sementara Pak? Kalau analisa kita tentunya ini tidak bisa dilakukan dengan tangan kosong. Ini harus menggunakan alat karena bautnya itu cukup besar ukurannya. Sehingga ini untuk membukanya itu harus menggunakan alat. Kemungkinan ada kelompok ataupun orang tidak kita kenal ini yang punya niat jahat, yang disampaikan oleh Bapak Kasat itu betul-betul biadab. Apabila betul ada kelompok orang yang berusaha untuk merusak itu, untuk yang mengganggu stabilitas ataupun lalu lintas masyarakat di sekitar yang selama ini sudah sulit tertimpa musibah, kemudian sudah kita berusaha untuk menyambung antar daerah itu sudah bisa tersambung, tetapi masih ada oknum ataupun kelompok yang punya niat jahat sejahat ini untuk menggagalkan ataupun merusak jembatan itu. Baik, artinya oknum ini merupakan oknum yang bisa terbilang profesional begitu, lantas apakah juga identitasnya atau mungkin ciri-cirinya, petunjuk-petunjuk tersebut juga sudah dikantongi kah? Untuk petunjuk, untuk kegiatan ini selanjutnya setelah kami mendapatkan ini, kami sudah serahkan ini ke pihak kepolisian. Selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut itu dilaksanakan oleh pihak kepolisian, bagaimana mengarahnya kemana, motifnya macam-macam, kami semua serahkan kepada pihak kepolisian. Baik, Pak Mustafa, selain di wilayah tepi Mane Aceh ini, apakah dengan situasi yang terjadi di lokasi tersebut, pihak dari TNI juga langsung melakukan pengecekan di jembatan Beli yang berada di wilayah lain? Karena kan pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya di lokasi ini saja ya. Apakah sudah dicek Pak, titik-titik lain seperti apa hasilnya? Betul Mbak, jadi setelah kejadian yang di tepi Mane ini, jadi sekarang kita rutin, jadi pihak TNI dari Kodim kewilayahan melaksanakan patroli rutin ke jembatan-jembatan yang baru siap kita bangun. Baik itu yang ada di tepi Nerdep, kemudian yang ada di Kutablang, dan jembatan-jembatan Beli lainnya yang sudah siap kita bangun. Ini dilaksanakan patroli rutin untuk melihat, mengecek bahwa meyakinkan tidak ada gangguan ataupun kerusakan terhadap jembatan ini. Sehingga bagi pengguna itu diyakinkan aman dalam menggunakan jembatan darurat yang sudah dibangun. Baik, terakhir Pak Mustafa, tadi juga disampaikan bahwa saat ini untuk khususnya adalah di jembatan Beli Tepi Mane tengah dilakukan perbaikan begitu. Lantas untuk status penanganannya ini direncanakan selesai pada kapan, Pak Mustafa? Untuk perbaikan jembatan Tepi Mane yang kemarin yang disabotase itu sudah selesai diperbaiki. Jadi itu prosesnya tidak lama, hanya itu pemasangan baut kembali, kemudian baut yang hilang itu diganti, kemudian dilaksanakan pengelasan. Itu pada hari itu juga selesai, sehingga hari itu juga jembatan tersebut dapat digunakan kembali. Baik, kalau begitu Pak Mustafa, terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan kepada pemirsa Berita Satu Sore, Kapendam IM Iskandar Muda. Pak Teguh Mustafa, selamat kembali beraktivitas Bapak. Terima kasih Mbak, salam dari Aceh.